Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-temanku sekalian. Selamat malam kepada teman-teman dan juga selamat malam kepada ibu dosen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Zulfan Maulana, saya sendiri. Yang kedua adalah Gilang Ramadan. Yang ketiga Fahril Yuli Bastian, yang keempat Muhammad Hilmi, dan yang kelima Viko Irian Pangestu. Kami kelompok 8 akan menjelaskan mengenai merancang promosi dan komunikasi pemasaran jasa terintegritas. Langsung saja kepada poin pertama. Pada slide 3, komunikasi pemasaran jasa yang terintegritas. Komunikasi pemasaran jasa yang terintegritas adalah salah satu strategi dari perusahaan yang dimana dalam hal ini pemasaran harus bisa menggabungkan semua pesan, program, dan sarana komunikasi yang bisa mempengaruhi pilihan pelanggan ataupun calon pelanggan dari perusahaan jasa. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu promosi. Promosi, tujuan promosi yaitu adalah untuk memberikan ekspektasi terhadap pelanggan ataupun calon pelanggan kita seperti itu. Supaya calon pelanggan kita mengenal apa sih produk yang akan kita jual, apa sih layanan yang akan kita berikan terhadap pelanggan seperti itu. Yang kedua, tujuan dari promosi itu sendiri yaitu mengenalkan produk jasa. Dalam hal ini kita akan memasarkan jasa kita, jadi jasa kita harus dikenal terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita jual terhadap pelanggan tersebut atau calon pelanggan tersebut, supaya mereka mengerti apa yang akan kita jual seperti itu. Selanjutnya, promosi dan komunikasi itu memiliki korelasi, yang mana salah satu definisinya yaitu promosi merupakan sebuah program atau target yang akan dituju atau program dalam pelaksanaannya, sedangkan komunikasi itu adalah sebuah proses yang mana keduanya ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain seperti itu. Tujuan dari sebuah promosi yaitu kita mengenalkan sebuah pesan dan juga sebuah program-program yang kita miliki. Dan untuk komunikasi kita bisa berupa saran dan komunikasi itu sendiri. Sedangkan target kita dalam komunikasi dan juga promosi tersebut yaitu calon konsumen atau pelanggan dan calon pelanggan seperti itu. Selanjutnya, di dalam menjalankan komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi ini, perusahaan jasa harus bisa memfokuskan diri mereka kepada kualitas jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan jasa juga dituntut agar bisa memenuhi harapan para pelanggan. Jadi, kita sebagai penyedia jasa, kita harus mengenalkan apa yang akan kita tawarkan, apa yang akan kita berikan terhadap pelanggan itu sendiri, supaya apa yang mereka ekspektasikan melalui promosi sebelumnya itu kita dapat memenuhi seperti itu. Sedangkan tujuan utama dari komunikasi pemasaran jasa sebenarnya adalah untuk memberikan layanan jasa yang lebih besar atau menyamai apa yang telah perusahaan janjikan kepada pelanggan. Kembali ke poin sebelumnya, yaitu kita akan memberikan ekspektasi. Ekspektasi itu berupa apa? Mereka akan berangan-angan ketika mereka akan mengambil layanan yang kita berikan, mereka akan berangan-angan seperti ini, seperti itu. Jadi, tujuan utama kita sebagai penyedia jasa, kita akan membuktikan hal tersebut dan akan memberikan output berupa kepuasan yang fokus kepada kualitas, dan juga tujuan kita merupakan untuk memenuhi keinginan pelanggan, yaitu yang berupa ekspektasi sebelumnya. Dan juga kita harus meningkatkan pelayanan karena itu merupakan tujuan dari komunikasi dan promosi itu sendiri. Selanjutnya, pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nama saya Viko Irian Pangestu dari kelompok 8 akan menjelaskan perancangan strategi komunikasi pemasaran jasa. Oke, yang pertama karakteristik yang dimiliki pada kinerja jasa.
Perusahaan dapat menonjolkan bukti fisik seperti ruangan dan teknologi yang dipakai dalam menyedia jasa untuk menarik calon pelanggan. Yang kedua, keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa. Keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa untuk mensukseskan hal ini, keterlibatan pelanggan, hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah memberikan promosi penjualan untuk mendorong pelanggan mengadopsi cara yang baru dalam menggunakan jasa. Yang ketiga, manajemen penawaran dan permintaan. Manajemen penawaran dan permintaan, perusahaan dapat melakukan periklanan atau promosi penjualan yang dapat membantu penyedia jasa untuk membantu suatu permintaan. Misalnya suatu hotel yang menawarkan diskon besar untuk membantu mengisi kapasitas yang tidak terpakai suatu permintaan sepi. Keempat, peranan strategi staf kontak pelanggan. Peranan strategi staf kontak pelanggan, perusahaan harus memberikan motivasi kepada karyawan untuk mampu melayani pelanggan, menciptakan kepuasan pelanggan. 5. Berkurangnya perantara. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, penyedia jasa melakukan pemasaran jasa secara langsung seperti teller di bank yang menemui langsung nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Andi Pratama, NIM 101060. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang sering menyebabkan timbulnya masalah dalam komunikasi jasa. Nah, perbedaan antara apa yang dikomunikasikan tentang layanan dan apa yang diterima oleh pelanggan dapat sangat mempengaruhi evaluasi konsumen ataupun pelanggan terhadap kualitas layanan itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang terdapat pada masalah komunikasi jasa ini meliputi yang pertama, kurang memadainya manajemen janji atau layanan baik melalui wiraniaga, iklan maupun staf layanan pelanggan. Nah, masalah serius ini terjadi ketika perusahaan gagal dalam mengelola komunikasi ataupun promosi pemasaran jasanya. Sumpah yang dibuat oleh tenaga penjualan, periklanan, dan personel layanan terkadang berbeda atau tidak memenuhi dengan apa yang dijanjikan. Hal ini terkadang terjadi karena pihak perusahaan yang membuat janji kekurangan informasi yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang akurat. Nah, yang kedua yakni melambungnya ekspektasi pelanggan. Nah, komunikasi yang tepat dan akurat tentang layanan adalah tanggung jawab pemasaran dan si penyedia jasa. Pemasaran harus secara akurat dan meyakinkan memberi gambaran apa yang terjadi dalam pertemuan layanan sebenarnya. Nah, sedangkan penyedia jasa harus memberikan apa yang dijanjikan dalam komunikasi. Hal ini yang seringkali terjadi pada perusahaan jasa ketika mendapati pelanggan yang ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, yang ketiga ini yakni kurangnya edukasi terhadap pelanggan. Nah, penyedia jasa harus mengedukasi pelanggan mereka terlebih dahulu sebelum mereka akan memberikan pelayanan terhadap si pelanggan. Nah, jika pelanggan tidak jelas tentang bagaimana layanan yang akan diterima, mungkin saja si pelanggan maupun konsumen itu akan merasa kebingungan. Nah, ketika dia merasa kebingungan dan nanti setelah pasca mereka menerima layanan yang diberikan, mungkin saja mereka akan kecewa karena pada saat sebelum pembelian terhadap jasa sendiri mereka tidak diberikan gambaran secara umum terhadap jasa apa sih yang akan diberikan terhadap mereka. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, ini adalah kurang memadainya komunikasi internal.
Banyak dari perusahaan jasa terkadang menyepelekan hal ini. Mungkin saja di sini berbagai fungsi di dalam organisasi perlu dikoordinasikan, terutama bagian pemasaran dan operasi, supaya bisa mencapai tujuan dari apa yang dikomunikasikan terhadap pemasaran. Banyak dari perusahaan seringkali gagal dalam mengelola kualitas jasanya karena komunikasi internal sendiri yang buruk. Nah, komunikasi yang sering dan efektif ataupun lintas fungsi dan komunikasi horizontal ini sangat penting bagi perusahaan jasa. Jika komunikasi internal ini sendiri buruk, maka bisa dipastikan kualitas layanan yang diberikan mungkin akan beresiko buruk juga. Maksudnya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yakni adalah yang pertama adalah memanajemen janji jasa. Manajemen janji jasa itu sendiri adalah mengkoordinasikan janji-janji yang dibuat oleh semua sumber pemasaran, baik pemasaran eksternal dan internal, juga interaktif dalam rangka memastikan bahwa janji-janji tersebut konsisten dan realistis. Nah, yang kedua yakni memanajemen ekspektasi pelanggan. Manajemen ekspektasi pelanggan yakni adalah menginformasikan kepada pelanggan bahwa perusahaan tidak dapat atau tidak selalu bisa menyediakan tingkat layanan yang diharapkan. Jadi sebelum kita jadi dimaksud dari manajemen ekspektasi pelanggan ini sendiri adalah menginformasikan terhadap pelanggan maupun konsumen bahwasanya perusahaan ini tidak selalu bisa menyediakan tingkat kualitas layanan yang bisa diharapkan bagi semua konsumen maupun pelanggannya. Nah, yang ketiga ini adalah peningkatan edukasi pelanggan. Peningkatan edukasi pelanggan ini sendiri adalah menyediakan informasi maupun memberikan gambaran secara general yang memadai untuk para pelanggan mengenai proses, jasa, dan kriteria evaluasi aspek-aspek jasanya. Nah, di sini sangat penting dikarenakan banyak konsumen yang pertama kali membeli jasa terhadap si penyedia jasa itu sendiri merasa kebingungan karena bisa dipastikan mereka akan berpikir untuk membedakan apa sih kualitas layanan yang diberikan oleh ini dan si ini. Nah, dari sini pentingnya mengedukasi terhadap pelanggan ini sangat penting untuk memberikan gambaran secara umum supaya si pelanggan maupun konsumen ini bisa paham apa yang benar-benar mereka butuhkan terhadap dirinya untuk si penyedia jasa. Nah, yang keempat adalah manajemen komunikasi pemasaran internal. Nah, ini adalah menyebarluaskan informasi kepada seluruh jajaran organisasi dalam rangka menyelaraskan semua fungsi dengan ekspektasi pelanggan. Nah, balik lagi kepada komunikasi di internal. Di komunikasi di internal ini sangat penting, terlebih pada komunikasi secara horizontal, yakni terhadap si pemasaran dan si penyedia jasa ataupun si pemberi jasanya. Hal ini sangat penting bagi perusahaan jasa dikarenakan jika koordinasi atau komunikasi terhadap si pemasaran dan si pemberi jasa ini berkesinambungan,
maka mungkin akan beresiko buruk terhadap kualitas layanan karena apa yang dipasarkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan begitu. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fahril Yuli Bastian dengan NIM 190.803.101.058. Elemen-elemen komunikasi. Yang pertama, advertising atau periklanan. Dapat diartikan sebagai semua bentuk presentasi non-pribadi, promosi ide, barang atau jasa berbayar dengan sponsor tertentu. Promosi penjualan atau sales promotion, mengacu pada kegiatan pemasaran yang memberikan nilai tambah kepada tenaga penjualan. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau public relation, merupakan kegiatan membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan. Yang keempat, penjualan personal atau personal selling, dapat dicontohkan bentuk presentasi pribadi yang dilakukan oleh wiraniaga penjualan dengan tujuan untuk menjual dan membangun hubungan pelanggan. Pemasaran langsung atau direct marketing bisa diartikan sebagai hubungan langsung dengan konsumen yang telah ditentukan secara cermat untuk mendapatkan respon dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Yang keenam, online marketing merupakan suatu aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk maupun jasa, di mana proses pemasaran tersebut dilakukan secara online atau melalui media internet. Menurut Kotler tahun 2004, media, alat, dan teknologi IMC dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, mass communication, bentuk komunikasi dengan menggunakan media massa seperti TV, radio, surat kabar, ataupun majalah. Kedua, targeted communication, bentuk komunikasi dengan penjualan langsung ke rumah dan kantor pelanggan atau biasa disebut door-to-door selling, event-event tertentu atau pameran dagang. In-store communication, komunikasi yang memanfaatkan sebagai media alat dan teknologi pada level toko, misalnya melalui kemasan produk atau penataan produk secara rapi. Yang terakhir, one-to-one communication, komunikasi dengan penggunaan database marketing terintegrasi dalam berbagai bentuk seperti telemarketing atau via telepon dan fax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Merwandi. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawa oleh teman saya barusan. Presentasi yang saya akan lanjutkan tentang segitiga komunikasi dan pemasaran jasa. Dalam communication and service marketing triangle ini terdapat 3 pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, yaitu 1. Internal marketing, merupakan komunikasi antara perusahaan dengan karyawan dalam 2 bentuk, yaitu vertical communication and horizontal communication, di mana perusahaan secara efektif memotivasi dan melatih karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan dan semua karyawan yang mendukung sehingga dapat bekerja sama dalam satu tim secara konsisten bertujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, external marketing, merupakan komunikasi antara pihak perusahaan dengan pelanggan melalui beberapa bentuk seperti advertising, sales promotion, public relation, and direct marketing, di mana perusahaan memasarkan jasa kepada pelanggan dengan menggunakan cara-cara pemasaran biasa, umum, atau tradisional. Di sini perusahaan memberikan janji pelayanan jasa kepada pelanggan yang selanjutnya dipenuhi oleh karyawannya.
Yang ketiga, interaktif marketing merupakan komunikasi antara karyawan dengan pelanggan melalui personal selling, customer service center, service encounter, service capes, di mana nilai kualitas jasa yang dirasakan tergantung pada kualitas interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan. Kualitas pelayanan tidak hanya menyangkut kualitas teknis saja, tetapi juga menyangkut kualitas fungsional seperti perhatian terhadap permasalahan pelanggan. Kinerja pelayanan yang baik adalah salah satu alat pemasaran yang ampuh untuk membuat pelanggan selalu puas dan loyal. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Baik, terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah menjelaskan mengenai bab merancang promosi dan komunikasi pemasaran jasa terintegritas. Di sini saya akan menutup sekaligus menyimpulkan poin-poin yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Dalam proses marketing, dalam hal ini komunikasi dan promosi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang mana komunikasi itu sendiri meliputi advertising, public relation, personal selling, sales promosi, direct marketing, online marketing, dan lain-lain. Dan juga untuk menyampaikan hal itu dapat melalui media atau alat atau teknologi, yaitu meliputi media massa, meliputi komunikasi, dan juga sistem online seperti itu. Dalam segitiga komunikasi dan pemasaran jasa ada 3 hal yang meliputi. Yang pertama yaitu company atau perusahaannya, selanjutnya customer atau seorang konsumen, dalam hal ini konsumen di bidang jasa, yaitu selanjutnya employees, seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-temanku yang telah menyimak. Kami selaku dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.